Selamat pagi para pejuang budidaya ikan. Pagi hari ini Sabtu tanggal 8 bulan Maret 2025. Banyak yang bertanya mengenai bagaimana pengukuran daripada kualitas air. Kalau menurut saya kualitas air itu ada 5 yang utama. Untuk mempermudah saya singkat dengan TOPAN. T-nya temperatur atau suhu ya, harus kita cek. Kemudian O-nya itu adalah oksigen terlarut atau DO, dissolved oxygen. Kemudian P, pH, power of hydrogen. Kemudian A, amonia, dan N-nya nitrit dan nitrat. Pengukuran untuk yang namanya temperatur, oksigen, dan pH sudah pernah saya buat, dan pagi hari ini saya akan coba ya untuk membuat sebuah tutorial begitu untuk bagaimana kita cara mengecek amonia. Nah, untuk itu saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya pakai ini, teman-teman ya, jadi pakai mereknya Tetra. Nah, ini coba ya kita unboxing dulu apa saja yang ada di dalam Tetra. Ternyata di dalam Tetra ini buat dibuka bentuknya jadi seperti ini nih. Nah, ada file ya, ini disebut dengan file. Kemudian kita ada botol. Ini coba lihat apa kita lihat. Oh, ini ada tes NH3 NH4 ya, amonium. Ini botol kedua. Terus kita lihat lagi yang ini botol yang pertama. Kemudian ini botol yang ketiga. Nah, waktu saya pelajari petunjuknya itu nanti kita akan masukkan 5 mili ya, di sini ada 5 mili, ada 10. Kita diminta untuk masukkan 5 mili air kolam ya. Kemudian ini botol 1 nanti kita teteskan 14 tetes. Kemudian botol 2 petunjuknya di sini diminta 7 tetes saja. Botol yang ketiga ini juga 7 tetes. Jadi saya ulangi di sini 14, 7 dan 7. Nah, setelah diteteskan maka ada satu perbandingan parameternya di sini. Nah, ini ya. Nanti di botol itu dibandingkan. Di sini ada yang 0, kemudian 0,25, 1,5, 3, dan 5. Nah, kebetulan nih ya, di kolam saya itu ada yang mengalami problem. Kemarin saya dapat laporan, ini kolam nomor 4 ya, yang biasanya tidak ada kematian, tiba-tiba ada kematian. Nah, coba saya perlihatkan terlebih dahulu ya kolam nomor 4. Kolam nomor 4 di sini. Ini kolam biorasponik yang 4 kolam. Kemudian ini ada settling tanknya dan 1 IBC yang di atasnya ada tanamannya. Ya, coba ya kita kembali ke kolam yang bermasalah itu. Ini, oh ya, ini ada data ya. Data kita coba lihat dulu data. Jadi di sini teman-teman, setiap kolam ada tempat pakan. Nah, kemudian di sini ada recordnya. Kita lihat ya recordnya. Kok diperhatikan di sini. Nah, ini kemarin datanya ada kematian pagi 2, sorenya 3, kemudian pagi tadi ini 4. Makanya itu saya instruksikan coba dipuasakan dulu, tidak diberi makan. Ya, kita coba lihat lagi kondisi ikannya, penampakannya seperti ini. Oh iya, saya kok lupa ya, sebentar. Kembali lagi ke sini.
ini sebetulnya kalau dilihat data parameter yang lain ya, kalau dilihat pH, nah, pH-nya itu 7,7, 6, 6,9. Jadi pH oke ya, nggak ada permasalahan. Suhu juga oke, 26, 27, 26. DO sempat bermasalah itu ya. Di tanggal 1-2 hanya 3,3, 3,2 di tanggal 2. Ini dilakukan pagi hari yang di bawah. Kemudian yang hari ketiganya itu 5,5 dan kemarin 5,9. Ini bukan tanggal ya, ini merupakan urutan hari. Urutan hari, vlognya ada 10, kurang optimal. Berarti kita sudah tahu bahwa problemnya adalah di vlog 1, kemudian di kematian ya. Vlognya semestinya standarnya kan di 20 sampai 40, tapi ini di 10. Nah, itu pentingnya kita melakukan sebuah monitoring. Nah, ini saya keluarin ya filenya, kita ambil airnya, udah sampel airnya kita ambil kurang lebih 5 mili, kita lihat 5 mili. Mana ini ya, datanya 5 mili, 5 mili. Oke, kurang dikit ya, kurang dikit. Oh, udah pas. Sorry, ini nggak fokus ya. Ini kelihatannya. Oh ya, oke, cukup ya. Nah, yuk kita bawa ke sana saja. Kita coba tes kira-kira seperti apa. Nah, kalau teman-teman mau berkunjung ke sini boleh ya. Di sini kebun nila organik. Itu ada yang kotak. Kita sedang menanam padi, kangkung. Nah, biasanya kalau workshop kita adakan di sini ya. Dan ini untuk kolam biorasponik. Dan kalau yang di bawah di sana itu adalah kolam biovlog. Nah, coba kita naik di sini. Ini tempat untuk ngobrol, ya, untuk ngobrol, kongko, santai. Karena tempat ini menurut yang berkunjung di sini sangat nyaman ya, karena ada pohon-pohonnya. Dan yang penting di sini tidak panas. Oke. Ya. Ya, ini kita pastikan lagi ya. Ini ukurannya di 5 mili. Benar, udah. Nah, kita ambil yang nomor 1. Nah, tadi kita sudah sepakat ya, sesuai dengan prosedurnya bahwa yang diteteskan itu 14 tetes. Yuk kita coba ya. Caranya ini botol kita tinggal balik begini. Coba ya kita hitung bareng-bareng ya. Coba ini harus ditekan dikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita tutup dulu. Walernya taruh di sini. Sebelum lanjut yang berdua, ya, filenya ditutup. Kemudian kita secara pelan-pelan gini aja. Ya, menurut saya cukup 3 kali aja. Sudah tercampur ya. Kita buka lagi tutupnya. Oke. Nomor 2. Oke. Nomor 2 berapa tadi? Nomor 2 7 ya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Oke. Tentunya ini tidak semua kolam ya kita lakukan pengetesan seperti ini. Ini hanya kita lakukan bila ada kolam bermasalah. Nah, ada 30 kolam yang di bawah tadi, itu yang bermasalah cuma 1. Jadi kita memastikan saja, karena yang kita curigai tadi kan temperaturnya oke ya, oksigennya mantap, pH-nya juga nggak masalah. Nah, apakah amoniaknya? Ya, ini botol yang ketiga. Ya, botol yang ketiga. Ya, ini botol yang ketiga. Kita juga teteskan 7. Kita hitung bareng-bareng ya. Bentar. Ini kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya selesai. Kita tutup. Nah, lalu kita kocok 2, 3, ditunggu 20 menit. Nah, petunjuknya begitu. Kita tunggu dulu 20 menit. Saya akan kembali untuk memberikan informasi bagaimana hasilnya. Sudah jalan 10 menit. Ini nunggu kok bosen juga ya. Jadi coba, tadi saya sempat lihat di agenda saya bahwa di Sabtu ini saya harus membuat juga evaluasi mengenai ini ya, saya tunjukin. Jadi saya bikin semacam eksperimen begitu. Bentar ya. Untuk mencoba produk baru dari Bluecor, di mana Bluecor itu mempunyai satu produk baru yang isinya mineral. Ya, mineral. Dan yang menarik itu juga ada mineral yang memakai bubuk merapi, namanya Optigrow. Nah, kemarin saya taruh di set bioresponic yang putih ini. Nah, kalau kita lihat, ini hasil setelah 1 minggu. Ya, jadi tanggal 1 saya tuangkan 1 liter di satu set bioresponic ini, Optigrow yang kedua, Optigrow B. Ya. Saya lihat di sini ini jam 12-an, ikan tenang ya, oke, bagus. Dan di sini tidak ada laporan kematian. Nah, ini cuma sedang melakukan uji coba media tanam pakai hidroton. Ini sepenuhnya masih belum berfungsi dengan baik. Sedang uji coba karena yang kemarin kurang bagus, lalu saya rubah ya, memakai galon bekas seperti ini. Hasilnya untuk ikan bagus ya. Lalu settling tanknya kita gunakan untuk nanam kangkung. Lumayan juga ya, ternyata hijau, bagus. Nah, coba kita lihat dari datanya ya, data dari kolam ini kita lihat. Bentar ya. Nah, ini data ya. Oh, oke. Kita perhatikan di sini datanya, kematiannya 0 ya, pakan di 600, DO 3,8, 5,1, 4,3, 4,4, cukup fluktuasi ya. Kalau suhu kita lihat di sini juga stabil, pH juga demikian. Berarti sejauh ini perkembangan untuk produk Optigrow tidak memengaruhi daripada kualitas air dan juga cukup
membuat ikan hasilnya baik ini ya. Ini yang berikutnya, coba kita lihat. Di sini kematiannya juga tidak ada, pakan juga 600. DO ya 4,9 hari ini, pagi tadi, kemarin 5,6, 5,4. Ya kalau DO ini idealnya 5 ya, D5, tapi range-nya bisa di 4 atau 6 untuk DO. Suhu oke ya, 27, pH-nya 7. Oke, mantap. Gak masalah. Untuk kolam yang kedua, kita coba lihat di kolam nomor 3 ya. Kolam nomor 3. Kita lihat kolam nomor 3. Nah, ini kolam nomor 3 ya. Tapi ini kurang nyaman ya karena saya syuting sendiri, maafkan, tapi nggak apa-apa lah ya. Kematian 0. Oh, sempat 2 hari yang lalu mati 1, pakannya oke. Vlognya berapa ini ya, kebacanya kok dicoret-coret ya, kurang jelas. 1 nggak terbentuk atau nggak terukur. Kemudian DO nya 6 ya, bagus ini 6. Suhu 26 ya. pH, kalau pH oke ya. pH ini kan kita range nya 6,5 sampai 8,5, jadi mantap juga nih menurut saya. Ini keempat kolam itu sama ya, ukuran ikannya ditebar sama. Setiap kolam ini ditebar 1000 ekor. Nah, coba kita lihat kolam yang keempat, yang merupakan set kolam yang terakhir. Jadi untuk diketahui, biorosponik ini ala Kebun Lila punya 4 kolam, 1 IBC dan 1 setting tank, 1 setnya ya. Oh, di sini kematiannya 2 ya, 2 pagi tadi, kemarin 1, pakan 6, DO hari ini pagi tadi 6 oke, stabil ya. Kemudian suhu oke, pH oke. Dah, ini datanya ya. Kira-kira jadi pagi ini saya sudah menyelesaikan sampai siang ini ya. Ada yang bertanya mengenai kaitannya bagaimana mengukur amoniak, caranya seperti apa. Juga ada yang kepo untuk sistem bioresponic ini keefektifannya seperti apa. Nah, tentunya ini pengembangan penelitian akan berlanjut secara terus-menerus. Nanti saya akan update, laporkan, karena memang yang namanya bioresponic ini kan sebenarnya kalau definisinya seperti ini. Jadi bioresponic ini merupakan kombinasi ya, inovatif dari 3 sistem, bioflok, RAS, dan aquaponik, sehingga menghasilkan sistem yang lebih efisien, berkelanjutan, dan produktif dibandingkan sistem tradisional. Seberapa efisien, seberapa efektif, berkelanjutan, dan produktif, nanti saya akan berikan update berikutnya. Ya, kita sekarang kelihatannya sudah cukup masuk ke menit ke-20. Kita lihat dulu ya, kira-kira hasilnya seperti apa. Ini saya agak mutar dikit ya untuk menginformasikan ke teman-teman. Kalau ke Kebun Lila itu tempat training juga, kalau di ruangan dibutuhkan di ruangan. Nah, ini saya ada kandang kelinci. Kelincinya nggak ada karena panasnya. Di sini ada kandang ayam. Nah, ayamnya lumayan ini ya, udah besar-besar nih. Ini ayam petelur lumayan, tiap hari dapat telur 4-5 butir. Ya, ini ayamnya.
Selalu saja harus deketi kok dia nggak seneng gitu ya rasanya ya. Tapi nggak apa-apa, ini sekalian kontrol. Buah markisanya lumayan ya. Buah markisa ini tumbuh lumayan, dicoba di sini. Ini semua tanaman bunga. Ini ada pepaya. Kemudian ini, wah pohon apa ini? Saya nggak kurang tahu ini ya, istri saya ini. Ini semua memakai pupuk organik. Pupuk organik yang berasal dari limbah ikan ya, limbah ikan. Oke, nah ini sudah menit ke-20. Kita lihat di sini. Hasilnya kita cocokkan ya, cocokkan dengan ini. Nah, coba sebentar ya, saya kondisikan dulu. Ini alat tes menurut saya yang masih terjangkau. Tentunya kalau yang lebih akurat pakai yang digital ya, tapi saya belum menemukan. Atau ada teman-teman yang sudah tahu pengetesan amonia yang pakai digital itu jauh lebih baik ya, karena angkanya akan kelihatan. Nah, di sini kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman ya? Jadi ini kalau dilihat warnanya antara yang di atas sama yang di bawah ya, 0,0 dengan 0,25. Idealnya harus 0. Ini apakah sama persis kuningnya dengan di atas? Menurut saya tidak ya. Jadi ini hijau, ada kehijau-hijauan. Berarti kurang lebih ini antara hasilnya 0 sampai 0,25. Nah, menurut petunjuknya, kalau amonia masih di range 0 sampai 0,25 ini masih tidak membahayakan ya. Tapi kalau sudah di atas 0,25 itu baru membahayakan bagi ikan. Itulah teman-teman, barangkali apa yang saya kerjakan ini pada siang hari. Ya teman-teman, itu yang bisa saya kerjakan pada kesempatan Sabtu pagi ini. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin untuk apa ya, maksudnya video-video berikutnya lah, hal-hal topik-topik video berikutnya bisa tulis di komentar ya. Nanti begitu ada kesempatan saya akan mencoba untuk membuat rekamannya. Tentunya ini jauh dari sempurna, tapi sedikit banyaknya mudah-mudahan ini berkontribusi pada perkembangan budidaya ikan. Dan ngomong apa lagi ya, saya kira cukup dulu. Bingung. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih.